Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu Guru di Kecamatan Tanjung Anom, dengan segala kerendahan hati, saya Kardanto, Guru SDN 2 Hurujayeng, mohon izin untuk sekedar berbagi selama menjadi peserta BIMTEK Kinerja Guru tahun 2021 yang dilaksanakan di Gedung PKG Tanjung Anom pada tanggal 7 Januari 2021 kemarin. Semoga video dengan judul "Trik Cepat Tuntaskan Kinerja Guru tahun 2021" ini dapat menjadi suatu bentuk pengimbasan dari saya selama mengikuti peserta BIMTEK. Untuk itu Bapak Ibu, langsung aja kita menuju TKP. Namun sebelum kita mengerjakan kinerja ini, perhatikan apa-apa yang perlu kita siapkan sesuai dengan judul "Trik Cepat Tuntaskan Kinerja Guru tahun 2021". Trik cepatnya bagaimana? Pertama, langsung login, isi data, selesai. Yaitu, namun Bapak Ibu tidak semudah itu, karena ternyata dari pengalaman yang saya lakukan, kita membutuhkan banyak sekali informasi atau data yang harus disiapkan. Sebetulnya data lengkap, berkas lengkap, mulai SKP tahun lalu, SK pangkat terakhir, kalender pendidikan, prota, promes, silabus, RPP, analisis, jurnal harian, tabel kegiatan, bukti fisik, tabel rancangan SKP, dan sebagainya. Namun jangan khawatir, itu tidak semua langsung kita kerjakan di hari itu juga. Karena apa? Karena kita harus menentukan dulu rancangan yang akan kita lakukan. Baik, jangan melihat jumlah datanya terus kita pusing nggak jadi mengerjakan. Jangan, kita ambil satu dulu, kinerja guru di SKP tahunan. Jadi segala data tadi yang kita butuhkan, pertama kita fokus pada SKP tahunan ini, yaitu satu, SKP tahun lalu. Yang kedua, jabung guru dan angka kreditnya, maksudnya jabatan fungsional guru dan angka kreditnya, yaitu sesuai dengan Permen PAN RB nomor 16 tahun 2009. Dan rencana kebutuhan, maksudnya apa? Kebutuhan dan kemampuan, maksudnya apa? Di tiap-tiap golongan, Bapak Ibu, kita memerlukan angka kredit yang berbeda dalam kenaikan pangkatnya. Bentar, ulang. Nah, ini Bapak Ibu, perhatikan, dalam SKP tahunan yang perlu kita perhatikan adalah antara kebutuhan dan kemampuan. Maksudnya apa? Misalnya seperti saya di golongan 3A, untuk bisa naik ke golongan 3B membutuhkan angka kredit kumulatif 50, yaitu 3 wajib dari pengembangan diri dan 5 angka kredit dari unsur penunjang. Dari kebutuhan angka kredit ini, dalam setiap tahun seorang guru kelas seperti kita di SD, angka
yang wajib kita miliki seandainya kita ini kategori baik ini 10,50. Jadi ini nilai 1 tahun. Maksud saya apa? Kalau kita berusaha bisa naik tingkat dalam 4 tahun sesuai aturan ini, berarti minimal nilai kita dalam 1 tahun ya harus 10,50 ini. Jadi dalam nanti kita menyusun butiran SKP, kita tentukan sesuai kebutuhan. Kira-kira selama untuk bisa naik tingkat dalam tahun ini saya memerlukan angka kredit berapa. Jadi yang dimaksud dengan sesuai kebutuhan itu ini. Nanti dalam menyusun butirannya kita sesuaikan. Misalnya dari golongan 3B, dari A ke B, itu nilainya sama, membutuhkan angka kredit. Bentar ya. Nah, misalnya maksud saya seperti ini. Kalau dari golongan 3 ke 3B seperti saya ini, yang diwajibkan hanya unsur pengembangan diri. Publikasi ilmiah belum wajib. Karena itu saya tidak wajib menuliskan publikasi ilmiah pada SKP saya. Sebetulnya tidak apa-apa, tidak masalah, cuman tergantung kita aja, masih males mikir untuk itu. Beda lagi dengan yang A ke B, angka kreditnya sama, yang dibutuhkan adalah 50. Tapi di sini ada 3 wajib pengembangan diri, ini 3 PD, 4 P. Ini maksudnya apa? 4 publikasi ilmiah dan 5 dari unsur penunjang. Jadi ini yang saya maksudkan. Seandainya dalam waktu berjalan Bapak Ibu diwajibkan adanya publikasi ilmiah, berarti nanti dalam SKP tahunan kita wajib mencantumkan butiran itu. Jadi itu Bapak Ibu ya, itu yang dimaksudkan dengan kebutuhan. Sedangkan sesuai kemampuan, dan nanti kita lihat karena dalam SKP tahunan nanti untuk mudahnya memang sebagai acuan kita harus membawa SKP tahun lalu. Jadi itu bisa kita gunakan untuk acuan. Jadi saya ulangi lagi, untuk sebelum kita login kita fokus pada SKP tahunan. Yang dibutuhkan adalah ini, bahannya SKP tahunan masalah yang tahun kemarin, dan jabatan fungsional guru. Ini yang kita ambil butirannya untuk kita jadikan rancangan di SKP. Yang kedua, rencana itu pun harus kita sesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan. Baik. Nah, sekarang triknya bagaimana Bapak Ibu? Sesuai judulnya, trik cepat tuntaskan e-kinerja guru tahun 2021. Trik cepatnya yaitu langsung kita login, isi data, selesai. Yaitu kita login, isi data, selesai. Namun dari pengalaman yang sudah saya coba untuk mengerjakan e-kinerja ini yang sempat saya rekap apa-apa yang saya butuhkan saat mengerjakan. Yaitu pertama, SKP tahun lalu ini sebagai acuan kita untuk lebih mudah. Kedua, SK pangkat terakhir, kalau kita sudah hafal, sudah ingat ya tidak perlu. Jadi seperti SK, terus tanggal kenaikan pangkat dan sebagainya itu opsional. Tapi saya tidak
hafal, jadi saya siapkan, yaitu SKP tahun lalu, kemudian SK pangkat terakhir, kemudian kalender pendidikan, prota, promes, silabus, RPP, analisis, jurnal harian, tabel kegiatan, bukti fisik harian, dan tabel rancangan SKP. Wah, banyak banget ya. Jangan kaget bahwa memang nanti di dalamnya data itu yang dibutuhkan, tapi ini karena proses pengisian saya yang pernah saya coba sudah sampai proses harian. Kita fokus pada tahap yang pertama, yaitu rancangan SKP tahunan. Kita fokusnya di sini dulu. Sesuai namanya, SKP tahunan, sasaran kinerja kepegawaian, sasaran kinerja pegawai tahunan. Maksudnya apa? Kita di sini disuruh merancang program kerja kita 1 tahun dan disuruh mengukur sendiri dan disuruh untuk mencapai sendiri. Nanti atasan kita yang menilai sesuai apa enggak dengan rancangan yang telah kita targetkan. Singkat cerita, dalam SKP tahunan ini yang dibutuhkan ini bahannya. Bahan yang harus ada ini SKP tahun lalu, ini sebagai acuan. Yang kedua, Permen PAN RB nomor 16 tahun 2009. Di sini berisi jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Jadi kegiatan guru yang bisa dinilai, yang ada nilainya, yang bisa dinilaikan ada dalam Permen PAN RB ini. Jadi kalau tidak salah ada 80 butir. Nanti kita bisa memilih di situ untuk mengisi butiran SKP. Nah, dalam merencanakan yang terpenting Bapak Ibu, kita harus tahu kebutuhan kita dan kemampuan kita. Kebutuhan ini maksudnya apa? Kebutuhan kita melihat kebutuhan yang pertama yaitu mengenai kenaikan pangkat. Misalnya seperti saya yang masih di golongan 3 ini, dalam dari 3A ke 3B hanya membutuhkan nilai 50 dan 3 wajib pengembangan diri dan 5 dari unsur penunjang, ini angka kreditnya. Jadi dalam tahun berjalan dari A ke B saat ini saya tidak perlu atau tidak wajib menuliskan publikasi ilmiah karena saya sendiri juga belum punya rencana untuk itu. Istilahnya masih males. Jadi yang diwajibkan di tahun ini saya berusaha mendapatkan pengembangan diri. Jadi nanti di butiran SKP saya berusaha mencantumkan unsur wajibnya yaitu pengembangan diri. Nah, walaupun belum butuh, misalnya saya pengen membuat publikasi ilmiah, boleh saja, karena itu pun juga ada nilainya masing-masing. Itu yang saya maksudkan dengan kebutuhan. Lalu dengan kemampuan, dan nanti dari butiran yang kita buat itu mampu enggak, keberatan enggak kita untuk dapat mencapainya. Walaupun seandainya enggak tercapai, itu juga resiko kita sendiri karena kita sendiri yang juga memprogram. Jadi melalui kegiatan harian nanti yang kita entry, kita bisa mengetahui ketercapaian kita. Jadi gak usah khawatir kok banyak, ini kuncinya nanti di sini. Untuk Bapak Ibu yang golongannya sudah tinggi, butuh 8 publikasi ilmiah misalnya, ya kita harus menyantumkan SKP di butirannya seperti itu. Nah Bapak Ibu, bagi terutama teman-teman guru yang masih baru, mungkin masih ada yang belum tahu apa SKP. Ini contoh SKP saya. Jadi nanti
besar dulu. Maksudnya yang akan kita buat itu nanti ini ya. Ini dalam SKP kegiatan tugas guru ini yang saat ini bahkan yang dibutuhkan memang kan ini A unsur utama dan B unsur penunjang. Nah, yang dimaksud butiran tadi itu yang ini, melaksanakan laporan pembelajaran satu nilai nah ini, dan ini nanti untuk nilai kata Bapak Pendiklat kemarin ini sudah otomatis oleh aplikasi, walaupun masih sempat saya tanyakan di waktu itu. Terus menjadi pemimpin kelas, di kelasnya membuat alat peraga sederhana, ini contoh SKP saya. Unsur penunjangnya menjadi anggota profesi PGRI, Bina Gudeg, KKD, menjadi pengawas sekolah. Ini contoh yang saya gunakan tahun 2018, itu tidak masalah. Nah, yang sekarang Ibu, maksud dari undang-undang tadi bahwa dalam contoh SKP tadi itu harus berapapun nilai yang kita mau, kita harus mencantumkan 4 unsur wajib dari seorang guru. Yang pertama yaitu pendidikan, yang kedua pembelajaran dan bimbingan pada dan tugas tertentu. Ini bunyinya PPT. Dan penunjang tugas guru. Ini Bapak Ibu silakan nanti dibaca sendiri dengan teliti, semua sudah ada di sini. Misalnya yang sedang menempuh pendidikan ya dari S1 ke S2, kira-kira nanti dalam 4 tahun ke depan sudah lulus, boleh mencantumkan itu nilai sudah ada. Nah, yang kita yang nggak menempuh pendidikan, kita ambil unsur pembelajaran, pembimbingan dan tugas tertentu. Ini yang biasa letaknya di unsur pertama, di butir pertama tadi. Nah, maksud saya ini kuncinya di sini. Kita perhatikan dalam melaksanakan pembelajaran ini yang wajib kita laksanakan sepanjang tahun. Ini kodenya, ini satuan hasil laporan kinerja. Ini berupa PKG, penilaian kinerja guru, yang Bapak Kepala Sekolah biasanya yang membuatkan di akhir tahun. Kreditnya enggak ditulis, bentuknya paket. Ya ini nanti ini loh yang kadang kita tuh bingung ya. Kalau yang sifatnya langsung itu langsung muncul nilainya. Nah, ini misalnya memiliki ijazah doktor S3, nah angka kreditnya 200 gitu. Memiliki sarjana S1, angka kreditnya 100. Tapi untuk kegiatan pembelajaran ini bentuk penilaiannya paket, berbeda dengan unsur yang lain. Misalnya seperti ini, unsur pengembangan keprofesionalan berkelanjutan, ini langsung jelas lamanya 90 jam, bentuknya surat tugas dan laporan. Nah, nilainya berapa di situ sudah ada. Nah, ini di sini kalau yang bukan suatu proses dia langsung dicantumkan. Misalnya kita mengikuti diklat lamanya 641 sampai dengan 960 jam. Nah, ini kodenya. Ini bentuk pelaporannya apa nanti dalam
menilaikan ini ya, ini surat tugas, laporan deskripsi, hasil pelatihan, dan sertifikat. Angka kreditnya 9, jelas toh. Nah, yang berupa proses seperti ini bentuknya paket. Ya, kita yang guru SD ini melaksanakan subunsurnya melaksanakan proses pembelajaran. Ya, untuk saya nanti butiran ini saya tulis utuh, tidak hanya subunsur tapi langsung kegiatan ini berbunyi utuh, merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi, dan ini utuh karena ini bunyi undang-undang tuh ini. Terus perhatikan ini butir yang pertama. Yang kedua itu sebagai guru kelas letaknya di sini, melaksanakan bimbingan pada kelas yang menjadi tanggung jawabnya ini. Jadi ini ada nilainya sendiri 5% atau berapa dari unsur wajibnya, nanti saya punya tabelnya. Jadi untuk kita guru SD ya yang kita pakai ini dan ini, bukan yang kedua. Kalau yang ini melaksanakan proses bimbingan, merencanakan, melaksanakan evaluasi dan sebagainya, ini untuk guru BK. Jadi nanti mohon koreksi dari Bapak Ibu guru senior yang lebih berkompeten di bidang ini. Baik, sekarang kita lanjutkan. Itu tadi dasar kita untuk menyusun SKP. Nah, dari banyaknya data tadi Bapak Ibu, saya telah menyiapkan tabel. Ingat, kita fokusnya pada SKP tahunan. Yang namanya SKP tahunan itu orientasinya ke bulan. Baik, sekarang kita coba ini. Unsur yang pertama, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan sebagainya. Karena nilainya ini paket, maka dalam 1 tahun biasanya sekali dalam penilaian ini kita tulis 1. Nah, angka kreditnya berapa nanti aplikasi yang menentukan. Jadi itu yang penting. Kalau di pak yang lama kan disingkat, hanya subunsurnya yang ditulis, membuat laporan proses pembelajaran. Nah, ini dalam 1 tahun seandainya kita baik, nilainya ini 10,50, itu maksudnya. Nah, untuk yang akan datang di aplikasi ini saya mencoba menggunakan ini. Kenapa? Ya, namanya kita melaksanakan sesuai undang-undang, kita tuliskan undang-undang. Saya beri tanda kuning lurus red utuh. Maksudnya apa? Ini dilaksanakan selama 12 bulan. Ini bulan 1, 2, 3 dan seterusnya. Yang kedua, ini juga tugas kita sepanjang tahun melaksanakan bimbingan pada kelas yang menjadi tanggung jawabnya. Nah, ini pelaporannya 1, ini berupa TKG, jadi buatannya nanti kita laksanakan sepanjang tahun. Nah, dalam penilaiannya ini sudah ada rumusnya sendiri. Ini 5% sebagai pembimbing, ini 5% dari angka kredit ini proses pembelajaran tadi. Jadi ini melekat, walaupun ada nilainya tapi juga kecil dan dilakukan dalam 1 tahun. Ini yang dimaksudkan proses. Baik Bapak Ibu, bila tadi sudah siap, kita menuju ke aplikasi. Namun mohon maaf, tadi ada kata-kata yang salah, yaitu menjadi pengawas sekolah. Maksud saya menjadi pengawas ujian sekolah. Lah, menjadi pengingat karena tahun ini nggak ada
pengawas ujian sekolah, jadi nanti tidak usah kita cantumkan saat pembuatan SKP. Baik, kita mulai, kita ketikkan ini ekinerja.nganjuk.kap.go.id. Nah, kita masukkan NIP kita masing-masing. Ya, coba saya masukkan NIP saya. Ini user dan password sama menggunakan NIP. Tidak usah digonta-ganti, kalau saya nanti malah pusing, banyak mengingat. Oke, kita klik masuk. Nah, ini alhamdulillah masuk. Tampilannya seperti ini, Bapak Ibu. Tampilan e-kinerja yang akan kita kerjakan nanti. Selanjutnya kita langsung menuju ini profil. Kita edit profil. Saya ulangi, ini tampilan beranda utuhnya. Kita menuju sini, seret, lain-lain, ada panah kecil, kita klik, kita pilih nomor 2, 1, 2, edit profil, kita klik. Nah, ini ubah profil. Nah, ini kok update-nya nggak mau buka. Nah, ini loh salah satu kendala Bapak Ibu, mungkin internetnya atau aplikasinya sedang banyak yang mengerjakan sehingga nggak bisa login di menu profilnya, ubah profilnya. Baik, kita coba lagi, coba kita refresh dulu, kita coba sekali lagi. Jadi nanti setelah login kita langsung menuju profil, edit profil. Karena apa? Di sini nanti identitas kita yang menentukan nilainya di kemudian hari, seperti jumlah angka kredit per tahunnya. Jadi ini hukumnya wajib nanti. Sebelum bisa mengedit profil, nama dan golongan kita terutama ini jangan mengerjakan yang sini percuma. Itu milik siapa nanti yang kita kerjakan. Tapi tidak apa-apa, karena ini belum bisa login. Ingat-ingat, yang belum bisa edit profil nanti diedit dulu, baru kita melaksanakan, mengerjakan, merancang yang SKP tahunan. Baik, kita anggap ini sudah profil sudah saya edit, karena memang ini sudah saya edit. Kalau sudah diedit sudah muncul seperti ini, nama Kardianto, NIP sekian-sekian, SDN Gawarujaya. Itu intinya ini. Kalau belum diedit, belum muncul namanya di depan ini Bapak Ibu. Biasanya muncul nama tapi bukan SDN kita. Kemarin itu saya pernah pertama ngisi, wah kok menjadi pejabat teknis daerah, itu nggak salah. Ini juga masih salah, makanya kuncinya nanti di edit profil ini. Jalan sekali lagi, ternyata di bagian sini nggak bisa dibuka, atau mungkin saya karena sudah edit profil saya juga nggak tahu. Jadi waktu yang belum edit profil dulu. Ini masalahnya di diklat kemarin kita ya hanya sampai ini, perintahnya edit profil begitu udah. Nah, ternyata kita juga harus belajar mengerjakan, makanya ini kita juga belajar sama-sama. Ini yang saya tunjukkan di sini ya yang saya kerjakan. Jadi nanti mohon koreksi dari Bapak pengawas, Bapak kepala sekolah, Bapak Korwil yang lebih memahami, atau Bapak Ibu guru yang lain yang lebih memahami tentang hal ini. Mohon bimbingan agar kamu bisa mengerjakan dengan benar. Baik, kita menuju SKP, bukan TKP Bapak Ibu ya, SKP. Kita klik, kita nih yang pertama kita pilih target dan realisasi tahunan, klik. Nah, tampilannya seperti ini. Karena saya sudah membuat, ini sudah muncul periodenya, periode SKP 4 Januari 2021 sampai 31 Desember 2021. Nah, caranya bagaimana seandainya ini anggap saja misalnya belum ada.
ini langsung kita menuju ke sini untuk membuatnya. Ada tanda tambah, kita klik. Nah, di sini dari bulan, tahun ya, kita ini kursornya dipasan ini, klik. Nah, muncul. Kita pilih ini bulannya Januari, kita pilih 4. Nah, sampai bulan, tanggal, tahun. Dan nanti berakhirnya kan 31 Desember. Kita klik ini kotak merah ini, klik. Nah, muncul. Ya, kita arahkan ininya ke bulan Desember 2021. Nah, ini lalu klik simpan. Nah, ini sudah disorot, sudah nyimpan sendiri. Nah, ini saya malah 2 ini, nanti mana yang bukan asli ini saya coba dulu, saya hapus. Nah, sekalian nanti daripada lupa yang belum ada isinya. Lah, ini berarti yang tidak saya pakai. Saya kembali lagi. SKP, target dan realisasi tahunan. Yang tulisan 2 di sini, ini nanti malah membingungkan, saya hapus saja. Ini dan ada tanda sampah ini, kita klik untuk menghapus. Terus mudah-mudahan ini juga betul, tidak salah. Nah, yang kita kerjakan kemarin sudah lengkap selama 12 bulan. Ceknya coba. Nah, alhamdulillah betul kita menghapusnya. Jadi ini setelah itu saya ulangi. Bentar. Dari sini tadi kita ini, dari bentuk ini tandanya mesti pensil karena ini proses. Lah, masuknya dari tanda ini kita nanti diminta menjabarkan di bulanannya. Baik, sekarang kita masuk saja ke target SKP, klik. Nah, muncul seperti ini kan saya jelaskan tadi. Pertama, kita harus milih ini, merencanakan, melaksanakan pembelajaran dan sebagainya. Ini jumlah laporan 1. Ini angkanya, ini angka kreditnya sudah otomatis dari aplikasi. Targetnya 100, waktu 12 bulan. Ingat, dalam tahunan orientasinya ke bulan. Nah, ini terus simpan. Coba kita lihat ya, ini contohnya. Ini belum di casting. Ini seandainya sudah dibuka oleh pejabat di Nganjuk mestinya, atau kepegawaian. Ini kita mengacu Bapak Kepala Sekolah karena atasan kita Bapak Kepala Sekolah. Karena ini masih program baru, jadi kita ikuti. Kemarin juga disuruh membiarkan. Ini maksudnya turunan. Kalau nanti Bapak KS kita sudah dibuka, lah kita di sininya dituliskan atasan, langsung kita klik, lalu kita mengisi yang kegiatan seperti ini ya. Dipilih sudah muncul biasanya di aplikasi nanti. Target kualitas 1, bentuknya laporan. Sudah saya jelaskan karena berupa laporan PKD. Ini nilai tidak usah diisi, makanya disorot ini keluar merah. Ini berarti kita nggak bisa itu udah di sini. Yang bisa kita tuliskan ini targetnya 12 bulan. Nah, ini bisa ditulis biaya 0 untuk guru, semua biaya 0. Kalau sudah, klik simpan. Berarti unsur yang pertama kita sudah menargetkan. Untuk yang kedua ini melaksanakan bimbingan tadi seperti yang saya cantumkan di nomor bawah tadi. Sama caranya gimana ya, ini kita tambah klik. Nah, tadi kita tuliskan atau kita pastekan di sini. Kalau sudah punya catatannya dipastekan. Nah, ini baik, kita lanjutkan mengisi target tahunan Bapak Ibu sambil mengingat kembali karena tadi ada gangguan ya. Kita lanjutkan target SKP, ini kita klik. Nah,
tadi sudah sampai ini yang nomor 2, ini kegiatan wajib, harus sebagai seorang guru ya harus melaksanakan ini, pembelajaran dan pembimbingan. Berikutnya menyusun kurikulum. Nah ini bagi saya pilih ini sebetulnya baru, selama ini belum dicantumkan dalam SKP yang manual karena di program ada, dan ini kita mesti melaksanakan di awal tahun pelajaran maksudnya. Ini makanya saya coba untuk saya tulis menyusun kurikulum pada satuan pendidiknya. Caranya bagaimana ya, sama seperti tadi, cari tanda tambah ini, kita klik ini, kita tulis. Karena saya sudah membuat ya tinggal copy paste tekan saja ini. Nah, targetnya 1, karena apa, biasanya dalam 1 tahun kita membuatnya di awal tahun pelajaran 1. Angka kredit tidak usah diisi, itu bukan kewenangan kita. Ini juga laporan, kita pilih K L ya, maaf, ini kita ketik L karena nanti ketik 2 angka juga tidak bisa Bapak Ibu, munculnya selalu huruf yang terakhir. Angka kredit tidak usah diisi, target waktu kita buat 1 bulan. 1 bulan, biaya 0, kita klik simpan. Nah, saya coba seperti ini, menyusun kurikulum. Udah ya, kita teruskan pada mengikuti sertifikat. Ingat, ini sesuai rencana Bapak Ibu sendiri. Kalau saya merencanakan 3 dalam tahun ini saya tulis 3. Caranya sama, ditulis, bisa dipilih. Biasanya itu bisa dipilih, ini kok enggak bisa. Nah, kegiatan tahunan yaitu apa tadi, mengikuti diktat fungsional, lamanya 30 sampai 40 jam. Target saya menginginkan 3 dalam tahun ini, syukur lebih nanti gampang kalau lebih. 3 saja dulu. Bentuknya apa? Nah, ini kalau diklat biasanya sertifikat, laporannya SK, sertifikat seperti yang dicantumkan kemudian tadi di undang-undang tadi, deskripsi dan sebagainya. Tapi kita pilih sertifikat, coba ada enggak ini, kita pilih sudah sertifikat. Ini ya agak lamanya di sini. Nah ini sertifikat, klik. Angka kreditnya berapa, kita tidak bisa ngisi ternyata, kita disorot juga ini. Nah, waktu, ingat bulan, walaupun ini 1 sertifikat dikerjakan 4 hari, karena ini orientasinya bulan, kita tulis 1 sertifikat, 1 kegiatan, kita ambil 1 bulan, berarti ini 3 bulan. 3, biaya 0, kita klik simpan. Ini terus kita lanjutkan apa yang ingin kita programkan, seperti itu kita tulis saja di sini. Yang penting nanti kita dijabarkan, yang penting penjabarannya nanti betul. Membuat alat pelajaran sederhana. Nah ini tidak saya tuliskan alat peraga karena saya rencana ingin membuat berupa video pembelajaran, jadi saya tuliskan membuat alat, karena ini juga ada di sini. Di sini bunyinya begitu ya. Pokoknya intinya sesuai bunyi undang-undang lah yang saya tuliskan di sini. Membuat alat pelajaran sederhana. Saya merencanakan 4. Seandainya ada pilihannya ini misalnya video pembelajaran, ya kita pilih, karena nggak ada. Di sini tadi cuman menyebutkan alat kalau nggak salah. Misalnya alat peraga ya 3 alat peraga itu. Jadi ya kita tulis seperti itu.
enggak usah kita, pokoknya acuannya semua di sinilah, di undang-undang ini. Misalnya seperti ini toh, mengikuti diklat fungsional. Lah ini pelaporannya surat tugas, laporan, deskripsi, sertifikat. Kita mudahnya pilih yang sertifikat saja itu. Nah intinya itu, pokoknya nanti dipahami sendiri Bapak Ibu. Kemarin saya sudah sedikit membaca, jadi ya pokoknya bisa saya gunakan untuk mengisi ini 4. Caranya gimana ya, tadi sebetulnya sama, kita tambah, kita tulis membuat pelajaran sederhana, target kualitas 4. Nah laporannya alat sebetulnya yaitu adanya dalam pilihan, terus ini targetnya 4, kita klik simpan, terus begitu aja sampai apa yang pengen kita masukkan. Terus ini untuk unsur penunjang menjadi anggota organisasi profesi sebagai anggota aktif. Kalau dulu di SKP lama cuma ditulis menjadi anggota organisasi profesi PGRI, artinya gitu, kata-katanya singkat. Nah ini saya tuliskan 2, maksud saya yang satu sebagai PGRI, pengurus PGRI, anggota PGRI, yang satu sebagai anggota gugus KKG maksudnya. Tapi kalau kita mencermati undang-undang sebetulnya nggak ada yang pengurus KKG ini, yang ada itu kegiatannya, kegiatan kolektif. Tidak apa-apa, kita juga belajar, saya coba saya cantumkan. Jadi ini juga sama caranya. Ini targetnya 12 bulan karena ini sepanjang tahun menjadi keanggotaan itu. Kita lihat, walaupun kegiatannya tidak kita lakukan setahun, tapi penulisannya harus 12 bulan. Jadi anggota organisasi profesi sebagai anggota aktif. Nah, 2 SK. Kita ambil yang mudah aja, biasanya SK. Angka kredit kita nggak bisa ngisi, jumlah total nggak bisa ngisi, yang bisa isi targetnya 12, kemudian simpan. Udah itu, terus sampai rencana Bapak Ibu selesai, isi semua. Nanti setelah itu kita jabarkan di bulanan. Menyusun kurikulum sudah, mengikuti diklat fungsional sudah. Nah ini juga nanti saya cek setelah saya buat ini, saya khawatir ada yang double nanti di belakang malah nggak bisa. Udah ya, intinya target di sini wujudnya dalam waktu kita gunakan bulan, intinya begitu. Yang dikerjakan sepanjang tahun ya kita tulis 12 bulan seperti ini. Yang diklat dan sebagainya, walaupun itu pelaksanaan realnya hari, ya kita tulis dalam bulan. Sementara ini dulu, monggo Bapak Ibu yang belum mengisi target tahunannya bisa dimulai. Dasarnya kalau saya ya seperti yang saya cantumkan tadi, saya ulang tadi, kita lebih mudahnya membuat tabel ini. Kalau di tahunan masih mungkin dikira-kira aja bisa, karena ini hanya 12 bulan dan itemnya ini hanya 8, ada yang 10, ada yang 7. Nah, saya ingatkan kembali, yang membutuhkan publikasi ilmiah ya dituliskan di sini menjadi publikasi ilmiah. Yang menjadi tim dupak, penilaian dupak misalnya, ya nanti ditulis di sini, yang Bapak Ibu kerjakan lah pokoknya, dan nanti dijabarkan dalam bulanan. Kalau saya lebih mudah